Ada dua ahli kitab yang masuk Islam pada masa Rasulullah SAW, tepatnya di tahun 630 Masehi. Dan dua ahli kitab ini yang tadinya memeluk Nasrani ini bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang biasa-biasa saja, melainkan mereka berdua adalah tokoh di tengah kaumnya dan tokoh yang cukup disegani, didengar pendapatnya, dan bukan hanya terkenal di Jazirah Arab, tetapi kiprahnya juga sudah terdengar di Bizantium. Bahkan tokoh yang kedua yang bernama Adi bin Hatim, ini aksesnya, ini linknya sudah mencapai Heraklius. Teman pecinta sejarah, bagaimana kedua orang ini bisa masuk Islam? Akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Nisa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga tahun 9 Hijriah. Ada 4 peristiwa yang terjadi di tahun ini yang datang dari dunia Islam, juga 4 peristiwa datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam, peristiwa diawali dengan Fathu Mekah, yaitu kemenangan kota Mekah. Dilanjutkan dengan pertempuran Hunain, di mana kaum muslimin berhasil mengalahkan suku Hawazin dan suku Sakif. Peristiwa yang ketiga adalah Ghazwah Taif, dan yang terakhir kematian putra Rasulullah SAW, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. 4 peristiwa yang terjadi di tahun ini berbarengan dengan kejadian-kejadian tadi yang datang dari luar dunia Islam adalah kemenangan Heraklius atas Persia, ditandai dengan kembalinya salib sejati yang sempat diambil dari Palestina ke Persia, kini dikembalikan oleh Heraklius dari Persia ke Palestina. Setibanya di Palestina, Heraklius mengeluarkan dekrit bahwa semua Yahudi yang menduduki Palestina saat itu harus masuk ke dalam agama Kristen, agama yang dianut oleh Heraklius. Dan peristiwa ketiga dari Persia yaitu naik tahta Nyoboran atau Puran sebagai Ratu Persia. Dan terakhir datang dari dinasti Pallava di India, naik tahtanya Narasimhawarman I menggantikan Mahendrawarman I. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan tahun 8 hingga 9 Hijriah selengkapnya. Tokoh kedua yang dikisahkan masuk Islam pasca dihancurkannya berhala Furs di kota Toi itu adalah Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini adalah seorang dari kabilah Muzainah yang terkenal pada masa ia belum menganut Islam. Jadi sebagaimana Adi bin Hatim, Ka'ab bin Zuhair ini sudah terkenal bahkan sebelum masuk Islam. Termasuk ahli syair di Jazirah Arab. Saudara lelakinya adalah Bujair bin Zuhair. Nah, ayah mereka Zuhair ini adalah seorang Arab. Sebetulnya dia orang Arab, bukan orang Syam. Dia orang Arab tapi banyak bergaul dengan ahli kitab, banyak bergaul dengan orang Yahudi dan orang Kristen. Dan dari pergaulan itu Zuhair ini tahu tentang Nabi terakhir, tahu tentang akan datangnya, akan turunnya Rasulullah SAW. Apalagi Zuhair ini gaulnya bukan hanya dengan ahli kitab yang biasa, tapi memang ulamanya, memang pendetanya, memang petinggi-petinggi dari agama tersebut. Sehingga ya pembicaraannya pun tentu pembicaraan yang sangat bermutu, dan pembicaraan tentang Nabi terakhir ini tidak lepas dari obrolan-obrolan mereka. Sehingga keyakinan itu masuk ke dalam diri, masuk ke dalam hati seorang Zuhair. Sampai Zuhair itu memimpikan pertemuannya dengan Rasulullah SAW. Ini
antara hidayah ya dengan berita-berita yang terus dia dengar dari obrolan-obrolan dengan para pendeta, itu sampai masuk ke pikiran bawah sadarnya, kalau secara logikanya ya, masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dan sampai termimpikan. Tapi kalau bahasa ruhiyahnya, bahasa agamanya, ini taufik dari Allah saja, petunjuk dari Allah gitu, murni, bahwa nabi yang diceritakan oleh ahli kitab itu adalah benar. Bahkan dalam suatu kesempatan ia bermimpi bahwa di mimpinya itu tidak diceritakan bagaimana mimpinya, tetapi pada intinya di mimpi itu ia mendapatkan keyakinan bahwa ia tidak akan bertemu dengan nabi terakhir yang diinginkannya itu, yang diinginkan untuk bertemu itu gitu ya. Pada saat ajalnya sudah mendekat, Zuhair itu berpesan kepada kedua anaknya, Ka'ab dan Bujair, untuk mengikuti nabi terakhir ini apabila nanti setelah ia meninggal nabi terakhir itu datang muncul. Pesan ini diwanti-wanti betul oleh Zuhair, dan tentu karena diwanti-wanti pesan ini diingat-ingat oleh dua bersaudara ini, khususnya Ka'ab. Namun ternyata setelah memang ayahnya meninggal dalam keadaan seperti itu, tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, datanglah kabar tentang kenabian tersebut. Dan entah bagaimana ya, pesan dari Zuhair itu dia lupakan. Jadi dia tidak memilih untuk ikut ke petua ayahnya, ke pesan dari ayahnya untuk mengikuti nabi terakhir, tetapi dia malah ikut hawa nafsunya untuk mengingkari kenabian tersebut. Bahkan bukan hanya mengingkari, tetapi juga ada di barisan orang-orang yang melawan kenabian, melawan Rasulullah SAW. Karena Ka'ab bin Zuhair ini seorang ahli syair, dengan syair-syairnya dia malah mengejek, mengolok-olok dan memusuhi Rasulullah SAW. Terlebih setelah mereka berdua melihat bahwa pada umumnya bangsa Arab, terutama orang-orang Quraisy, selalu merintangi dan memusuhi Nabi SAW. Jadi akhirnya mereka berdua tetap berada dalam golongan orang-orang yang ingkar. Jadi udah, pesan ayahnya itu terlupakan begitu saja oleh mereka. Berarti mereka termasuk orang yang ya ikut-ikutan ramenya gitu ya. Apalagi kalau melihat orang-orang Quraisy nih, orang-orang Quraisy yang petinggi, yang pesohor, yang pemimpin gitu ya, pemimpin di kalangan Jazirah Arab, Quraisy itu memilih untuk memusuhi Rasulullah, padahal orang Rasulullah SAW itu muncul dari kalangan Quraisy. Orang Quraisynya sendiri menolak kehadiran Rasulullah, maka mereka pun ikut-ikutan untuk menjadi musuh Rasulullah SAW, untuk memilih berdiri berhadapan dengan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Terus Ka'ab dan Jubair ini, dua bersaudara ini memilih untuk berada berseberangan dari Rasulullah SAW sampai Fatu Mekah. Masih ingat ya teman pecinta sejarah, Ka'ab bin Zuhair ini termasuk ke dalam salah satu daftar hitam, orang yang paling dicari oleh Rasulullah SAW, bahkan dihalalkan untuk dikucurkan darahnya dimanapun mereka berada. Para penyair yang lain itu sudah ketemu keadaannya, dan mereka ada yang memilih untuk tidak mengikuti Islam sehingga mereka dieksekusi. Sementara Ka'ab bin Zuhair ini memilih melarikan diri. Jadi masuk Islam tidak, tapi menyerah juga tidak gitu. Ketemu pun tidak gitu ya, dikejar pun ya tidak dicari gitu. Nah, ia melarikan dirinya ke Thaif. Maka berjalanlah terus ya, waktu berlalu kan, Fatu Mekah sudah selesai tuh. Ka'ab dan Bujair ini sudah ada di Thaif. Rasulullah SAW beberapa minggu kan ada di Makkah, mengurus segala urusan di Makkah, kemudian perang Hunain, kemudian pertempuran Thaif. Nah, selama itu, jadi dari sejak kenabian, Ka'ab dan Bujair ini belum ingin berpindah haluan. Hanya saja memang setelah kejadian Fatu Mekah, setelah ia masuk ke dalam daftar hitam kaum muslimin, ia banyak berdialog dengan saudaranya, dengan Bujair. Dalam pembicaraan itu mereka membicarakan tentang keadaan Nabi SAW dan kaum pengikutnya. Akhirnya Bujair berkata kepada Ka'ab, sebaiknya engkau tinggal di sini dulu. Karena yang masuk daftar hitam itu Ka'ab saja ya, Bujairnya itu tidak masuk daftar hitam.
Sebaiknya engkau tinggal di sini dulu, aku akan pergi dari sini untuk datang kepada lelaki itu, yaitu Nabi Muhammad. Di sana aku hendak mendengarkan perkataan-perkataannya dan ingin melihat keadaan yang sebenarnya. Ka'ab pun menyetujui. Bujair lalu berangkat ke Madinah, sedangkan Ka'ab berdiam di Thaif. Setelah Bujair sampai di Madinah, ini sudah selesai ya. Jadi peristiwa Fatu Mekah, Perang Hunain, dan Perang Thaif ini sudah selesai, dan Rasulullah SAW sudah kembali ke Madinah, dan tadi terjadi serangkaian pengutusan syariah ke kabilah-kabilah di sekitar Jazirah Arab. Lalu datanglah Bujair menemui Rasulullah SAW di Madinah dan bertemu Nabi. Lalu ia mendengarkan serta memperhatikan segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka tertariklah hatinya dan akhirnya ia mengikut Islam dan beriman. Rupanya Bujair ini memilih untuk dia sudah mendapatkan ilmu lebih dulu, sudah mendapatkan hidayah lebih dulu, maka ia lekas-lekas ambil hidayah itu dan lebih dahulu masuk Islam dibanding saudaranya. Saudaranya masih di Thaif ya. Karena ingat dengan saudaranya, ia mengirim sepucuk surat. Isinya menerangkan bahwa ia telah mengikut Islam. Ia juga memberitahukan bahwa penyair bangsa Quraisy yang terkenal dengan syair-syairnya berisi celaan, cercaan, dan hinaan atas Nabi dan Quran, semuanya sudah dijatuhi hukuman kecuali 2 orang yang melarikan diri tidak berketentuan arah. Salah satunya adalah Ka'ab bin Zuhair. Karena sudah masuk Islam, tentu jiwa da'i dari seorang Bujair ini muncul ya. Di dalam surat itu ia meminta kepada Ka'ab untuk menyerahkan diri, datang saja kepada Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian engkau wahai Ka'ab masuk Islam. Kalaupun tidak masuk Islam, lalu menyerahkan diri begitu saja dan dijaminkan oleh adiknya atau oleh kakaknya ya, oleh saudaranya Bujair, maka hukuman vonis terhadap Ka'ab bin Zuhair ini akan otomatis dihapus, sebagaimana yang sudah terjadi kepada terdakwa-terdakwa yang sebelumnya. Lalu menambahkan Bujair itu di dalam suratnya, kalau misalnya engkau wahai Ka'ab tidak mau bertobat, tidak mau minta maaf, tidak mau berdamai dengan Rasulullah SAW, apalagi tidak mau masuk Islam, maka lebih baik engkau berlari saja, engkau melarikan diri saja untuk ia katakan untuk menyelamatkan dirinya, karena vonis itu akan tetap berlaku sampai kapanpun gitu ya, kalau tidak ada sama sekali niat baik dari Ka'ab bin Zuhair. Setelah menerima surat tersebut, Ka'ab lalu marah-marah dan mengata-ngatai yang bukan-bukan. Kemudian ia malah membalas surat adiknya itu, melampiaskan kemarahannya dengan cacian, dengan ejekan, syair-syair yang menghina bukan hanya adik ya, bukan hanya menghina saudaranya, tetapi juga menghina Rasulullah SAW, menghina juga Islam. Bujair karena merasa saudaranya ini sepertinya memang tidak ada niat baik ya, maka ia melaporkan isi suratnya itu kepada Rasulullah SAW. Dan setelah mendengar hal itu, mendengar aduan dari Bujair bin Zuhair, Nabi SAW memberi ancaman kepada Ka'ab yang disabdakan di depan orang banyak. Barang siapa di antara kamu menemui Ka'ab bin Zuhair, hendaklah ia membunuhnya. Man laqiya minkum Ka'ab bin Zuhair falyaqtulhu. Bujair lalu mengirimkan surat lagi kepada Ka'ab yang menceritakan ancaman Nabi SAW itu kepadanya. Sampai itu surat itu kepada Ka'ab dan ia membacanya. Diketahui isi surat itu oleh teman-temannya pada saat itu. Teman-temannya banyak yang manas-manasin, banyak yang nakut-nakutin. Udah Ka'ab, kamu kalau udah dicari oleh pasukan kaum muslimin, dimanapun kamu berada, kamu gak akan selamat. Pasukan Islam itu sekarang udah sepenuh kaum muslimin ini sekarang sudah sepenuh Jazirah Arab. Mereka mengatakan bahwa kemanapun wahai Ka'ab kamu berlari, kalau kaum muslimin yang mengejar, itu kamu akan ketemu. Dan vonis Rasulullah SAW itu akan dilakukan. Mereka akan melakukan eksekusi kepadamu dimanapun kamu berada. Sementara kaum muslimin sekarang sudah banyak jumlahnya, di mana-mana sudah ada, apalagi orang-orang Quraisy itu yang sudah masuk Islam sebagai pedagang ya. Kalau pedagang kan mereka akan tidak tinggal diam gitu di kota Makkah, tetapi akan kemana-mana gitu untuk melakukan perdagangan. Maka kamu hati-hatilah wahai Zuhair, kalau kamu berangkat
berangkat keluar rumah gitu ya, kamu harus hati-hati, kamu harus jaga diri, bawa senjata segala lah, ditakut-takutin tuh. Ka'ab bin Zuhair mendengar ini tentu saja semakin sempit gitu ya dadanya. Dia merasa bahwa dunia itu ya sekitar rumahnya aja yang aman gitu. Malah di dalam rumah pun dia merasa dimata-matai. Pada akhirnya dia udah sempit seperti itu, udah bingung harus bagaimana. Dia memutuskan pada akhirnya untuk diam-diam pergi ke Madinah. Pada akhirnya dia ya hatinya itu luluh ya. Udah nggak bisa seterusnya seperti ini. Esok lusa saya bisa mati dipenggal dimanapun saya berada. Ia memutuskan untuk mengendarai untanya segera menuju ke Madinah. Di Madinah ia tidak datang menemui saudaranya Bujair, tetapi dia menemui seorang kenalannya sesama Bani Muzainah yang dia tahu bisa mempertemukan dia dengan Rasulullah SAW. Orang tersebut tidak disebutkan namanya, dengan lapang dada menerima kehadiran Ka'ab bin Zuhair, membiarkan dia menginap, lalu merencanakan suatu pertemuan dengan Rasulullah SAW. Ka'ab bin Zuhair itu itu namanya sangat terkenal, bukan hanya di Madinah, bukan hanya di Mekah, tapi di seluruh jazirah Arab. Karena apa? Syair-syairnya. Dia mengucapkan syairnya itu udah langsung dihafal sama orang-orang, udah langsung terkenal. Ini adalah syair yang diciptakan atau diciptakan oleh Ka'ab bin Zuhair, sehingga namanya jelas ya, sangat terkenal. Tetapi untuk wajahnya sendiri orang-orang tidak terlalu ngeh wajah Ka'ab bin Zuhair itu yang mana gitu. Pada zaman dulu kan hanya syairnya saja yang diketahui, kata-kata saja yang diketahui, sementara wajah itu ya hanya orang-orang tertentu yang pernah melihat Ka'ab bin Zuhair. Sementara orang Madinah, bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak tahu yang mana itu Ka'ab bin Zuhair. Maka tidak terlalu harus menyamar juga sih Ka'ab bin Zuhair ya ada di Madinah, sehingga ya tidak menemui kendala berarti ketika ia menginap di rumah kenalannya tersebut. Esok harinya kenalannya ini membawa Ka'ab bin Zuhair menuju masjid, dan ba'da sholat seperti biasa ya, banyak orang yang berkumpul di masjid. Sesuai dengan saran yang diberitahukan kepada Ka'ab oleh kenalannya itu, nanti aku akan nuntun kamu ketemu sama Rasulullah. Aku akan dudukan kamu di hadapan Rasulullah SAW. Kalau kamu sudah ada di hadapan dia, duduk di hadapan seseorang, berarti orang itu adalah Rasulullah. Letakkanlah lekas tanganmu itu di atas tangan kanan Rasulullah SAW. Dan skenario ini dilakukan dengan baik oleh Ka'ab bin Zuhair gitu ya. Instruksinya dilakukan sampai beliau ada di hadapan Rasulullah SAW dan meletakkan tangannya itu di atas tangan kanan Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang kenal dengan wajahnya, Ka'ab bin Zuhair ini berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, jika aku membawa sekarang Ka'ab bin Zuhair menghadapmu, dia memohon ampunan kepadamu, apakah engkau akan berkenan mengampuninya? Dia akan bertobat dan masuk Islam, apakah engkau akan menerima tobatnya?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, tentu saja. Ini yang memang diharapkan ya oleh Rasulullah SAW. Tidak ada untungnya mengeksekusi orang. Lebih beruntung kalau orang itu mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Apalagi orang itu sekelas Ka'ab bin Zuhair. Maka setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah tanpa ragu-ragu mengatakan, baik, akan saya terima. Ka'ab langsung berkata, wahai Rasulullah, akulah Ka'ab bin Zuhair. Rasulullah SAW reaksinya tersenyum, berbeda dengan para sahabat. Itu dengar nama Ka'ab bin Zuhair itu udah kesel gitu ya. Bahkan ada sahabat Ansor yang berdiri mendekat kepada Rasulullah SAW dan meminta izin kepada Rasulullah untuk mengeksekusi Ka'ab bin Zuhair. Tentu saja Rasulullah SAW seperti biasa melarang orang Ansor itu untuk melakukan eksekusi dan membiarkan Ka'ab bin Zuhair itu untuk masuk Islam. Seketika itu juga Ka'ab bangun dan berdiri lalu mengucapkan syair-syairnya yang panjang lebar, yang diantaranya berisi pujian-pujian
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Islam, dan kepada kaum muslimin. Dan ini syair-syair yang ia bacakan itu sangat panjang sampai terdiri dari 60 bait. Dengan susunan kalimat yang rapi, susunan kata yang rapi, rima yang sangat enak didengar gitu ya. Dengan kata-kata yang indah dan menyentuh hati ya. Ini karena lahir dari hati beliau yang sudah bertobat ya. Sehingga didengarnya pun akan sampai ke hati juga. Dan kalimat-kalimat syair-syair yang diucapkan ini membuat orang terdiam dan kayak hanyut gitu dengan syair-syair yang diucapkan oleh Ka'ab. Jadi tidak ada yang bergerak, tidak ada yang meminta lagi kepada Rasulullah SAW untuk mengeksekusi Ka'ab bin Zuhair. Sebaliknya bahkan membiarkan syair-syair itu selesai dibacakan. Salah satu bunyi syairnya, sesungguhnya Rasulullah itu cahaya yang dipergunakan untuk penerangan dunia, juga pedang yang amat tajam dari pedang-pedang Allah yang terhunus. Syair yang diucapkan oleh Ka'ab bin Zuhair ini sampai titik ini membuat Rasulullah SAW begitu senang mendengar syair tersebut. Saking senangnya beliau sampai melempar selimut beliau ke arah Ka'ab bin Zuhair. Saking tertariknya hati beliau terhadap susunan kata yang disyairkan itu. Syair 60 bait ini yang terkenal sampai sekarang dan dikenal dengan nama Banat Su'ad karena permulaan katanya dengan perkataan Banat Su'ad. Adapun yang tertulis di atas itu adalah baris yang ke-52. Adapun riwayat selimut Rasulullah SAW yang dilemparkan kepada Ka'ab itu ternyata memiliki riwayat panjang. Setelah dilempar itu otomatis itu menjadi miliknya Ka'ab ya, itu jadi kayak dilempar, dikasihin gitu saking senangnya Rasulullah SAW mendengar pujian-pujian, mendengar syair-syair dari Ka'ab bin Zuhair. Menjadi milik Ka'ab lah selimut itu dan dipelihara oleh beliau dengan sangat baik seperti pusaka yang sangat berharga. Dan diturunkan oleh beliau kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, kepada ahli warisnya juga untuk dipelihara baik-baik. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, berarti masa awal dinasti Umayyah, sebetulnya selimut itu sudah diminta oleh beliau kepada Ka'ab gitu ya, agar diberikan kepada kekhalifahan Muawiyah, kekhalifahan Umayyah. Bahkan sudah mengirimkan uang sebanyak 10.000 dirham. Ini jumlah yang sangat-sangat besar ya. 10.000 dirham kepada Ka'ab. Ini untuk kayak menyerahkan lah gitu. Meskipun nggak tega untuk ngomong, Muawiyahnya tuh nggak ngomong, tapi berharap Ka'ab bin Zuhair ini ngerti bahwa beliau ini menginginkan selimut peninggalan Rasulullah SAW tersebut. Tapi Ka'ab bin Zuhair itu bukan beliau tidak paham, tapi beliau tidak mau memberikan pusaka itu kepada Muawiyah gitu. Sehingga ya uang itu pada akhirnya diberikan saja dan diminta untuk ya udah selimut itu tolong dirawat baik-baik gitu. Itu bahasa dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun pada masa-masa sesudahnya ini tidak patah arang ya kekhalifahan Umayyah itu pada masa sesudahnya pada ahli warisnya entah pada cucu atau cicitnya gitu. Itu diminta kembali dan diganti dengan harga 20.000 dirham untuk kayak pusaka peninggalan. Ini kan benda bersejarah ya. Terbayang ya memang pemerintah kekhalifahan itu sangat membutuhkan benda itu lebih kepada untuk memelihara benda-benda bersejarah peninggalan Rasulullah SAW. Pada akhirnya ahli waris dari Ka'ab bin Zuhair ini dengan ridha memberikan peninggalan Rasulullah SAW itu kepada pemerintahan Islam yang tentu saja kalau dipelihara oleh pemerintah dengan kas negara itu perawatan terhadap selimut itu menjadi lebih baik. Nah, kalau benda seperti selimut terbuat dari kain itu kan dimakan usia, lama-lama menjadi lapuk ya. Maka membutuhkan perawatan yang sangat-sangat spesial. Sehingga ya direlakan saja selimut itu ke pemerintahan Islam. Dan setelah itu turun-temurun selimut itu menjadi pusaka negara, pusaka kekhalifahan, bahkan sampai kekhalifahan berpindah dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah dan seterusnya.
Itu saja ya untuk hari ini tentang masuknya dua tokoh besar. Yang satu dari sisi linknya yang sudah mendunia, yaitu Adi bin Hatim, dan satu lagi link lewat syairnya, yaitu Ka'ab bin Zuhair. Dua orang yang penting yang masuk Islam di tahun ini, meskipun relatif ini tahun-tahun terakhir kehidupan Rasulullah SAW, tetapi tidak mengurangi keutamaan mereka masuk Islam. Meskipun masuk Islam di awal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Safwanah binti Hatim tadi, yang lebih utama, tetapi tetap saja posisi sahabat meskipun masuk Islam di akhir itu tetap memiliki keutamaan, ya. As-sabiqunal awalun itu lebih utama daripada yang masuk Islam belakangan, yang ikut peperangan-peperangan di awal seperti Badar dan Uhud lebih utama daripada ikut peperangan setelahnya. Tetapi tetap saja nilai ketakwaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala itu yang menentukan adalah keimanan mereka. Baik mereka masuk Islam di awal maupun seperti kita misalnya yang bahkan bertemu dengan Rasulullah SAW pun belum sempat. Semoga kita yang pada saat ini masuk mengenal Rasulullah SAW hanya lewat sirah seperti ini, hanya lewat sejarahnya, tetap ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal berusaha mengenal Rasulullah SAW dan nanti di jannahnya dipertemukan dengan beliau secara fisik. Kebayang ya kangennya kita ketemu sama Rasulullah SAW. Teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.